Selamat datang. Oke, teman-teman sejawat, kembali lagi bersama saya Andika Dimas Anjas Moro Siregar dan teman saya Dimas Suramastio. ini semangat Oh, dong, iya. gua udah energi. Saya Dimas pokoknya. Oke, lanjut. Dim, nyambung obrolan kita yang kemarin yang sama Pak Komar. Lu ingat gak sih yang pas bagian kita ngomongin soal makan kelelawar? Iya, Nah, ingat. lu nih sebagai vegan nih Dim ya. Menurut lu makan kelelawar atau makan hewan-hewan yang lain tuh perlu kita bedain gak sih? Ada pentingnya gak sih? Menurut gue ya, Makan hewan itu sekalipun gitu. Iya, iya. Vegan. benar. Kalau menurut gue pribadi, makan kelelawar, bahkan ada yang makan monyet kan di Wiwan. Iya, benar. Iya, ada yang makan monyet, mau makan anjing, mau makan kucing, mau makan ayam. Iya. Itu bagi gue sama aja, karena bagi gue nggak ada bedanya. Lu makan hewan apapun, bagi gue makan hewan apapun itu nggak boleh menurut gue. Maksudnya ya nggak baik makan hewan gitu. Oke. Karena lu ngomong begitu, pertanyaan gua, terus apa yang boleh kita makan di dunia ini? Iya, sayur-sayuran. Oke. Kayaknya menarik kalau kita ngebahas soal vegan Dim hari ini gitu. Dan gua ngerasa kayaknya lo orang yang tepat untuk merepresentasikan diskusi kita kali ini gitu. Jadi pertanyaan gue yang pertama adalah, kenapa sih lu vegan? Oke. Ya, Secara personal ya? iya benar, ini dari gue sendiri ya. Jadi ini kita hari ini ngomongin vegan, tapi sebenarnya gue pengennya kita lebih tepat ngomonginnya animal rights gitu. Boleh. Jadi gue pengen ngomongin tentang hak asasi hewan gitu, kayak hak hewan. Nah, jadi gue cerita ya tadi dari pertanyaan lo, kenapa gue bisa jadi vegan gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya di trace back ceritanya itu udah cukup lama gitu ya. Coba, walaupun gue vegan tuh sebenarnya terhitungnya baru, belum nyampe setengah tahun kayaknya deh. Nah, jadi itu ceritanya itu gue itu orang Tasik, bokap gue dari orang Tasikmalaya. Jadi, nah setiap Lebaran kita pulang kampung kan. Gue itu suka pulang kampung ke rumah paman gue yang di Tasik. Jadi ini lu bayangin ya, ini deskripsi rumahnya nih. Kolam ikan, terapung di atasnya adalah rumahnya dia. Maksudnya di tengah-tengah gitu? Iya, jadi ini kolam ikan gitu. Terus rumahnya itu adalah gazebo, kayak gazebo gue yang di sini. Yang ditopang sama bambu? Iya, ditopang sama bambu dan itu jadi rumah gitu. Wow. Jadi om gue tuh emang kayak tau gak sih outdoorsman gitu, dia suka bikin apa-apa sendiri. Jadi itu dia bikin sendiri, dia emang hobinya mancing. Terus habis itu dia pengen di rumahnya dia tuh dia mau bisa mancing kapan aja. Jadi kalau dia mau mancing dia tinggal keluar tempat tidur, keluarin kail pancing langsung mancing gitu. Motivasi arsitektural yang unik ya. Makanya kayak, dan itu back then itu indah banget rumah dia tuh, kayak benar-benar terapung di atas kolam, terus di sekitarnya tuh hamparan sawah gitu men, bagus banget. Kayak, nah intinya di situ tuh kegiatan yang sering dilakukan sama keluarga kalau lagi pada ngumpul itu adalah mancing. Emang ya itu entertainment utamanya lah. Jadi anak-anak kayak gua, sepupu-sepupu gua yang kecil-kecil gitu, kita semua pada sering mancing gitu kan. Nah, untuk beberapa saat itu pengalaman gua pertama kali mancing gitu kan, itu di situ. Ada apa tuh dengan memancing itu? Nah, jadi lu pikirin gini ya. Jadi awalnya itu pertama kali, ya gue selama ini ngeliat mancing tuh ya cuma misalnya di gambar-gambar apa. Ini pertama kalinya gue mempraktekkan fishing in person. Oke. Jadi gue mancing pertama, gue tungguin mana kok nggak dapet. Akhirnya dapet tuh gue ikannya. Akhirnya gue tarik. Gue ada perasaan bahagia itu kan, yang mungkin teman-teman yang suka mancing relate gitu, bahagia. Wow, narik ikan, fight. Abis itu akhirnya ikannya dapet. Nah, pas ikannya udah dapet, disitulah realita mengenai perbedaan spesies, superioritas spesies antara manusia dan hewan. Itu tuh gue lihat untuk pertama kalinya dalam seumur hidup. Ini waktu gue kecil banget, mungkin gue menyadari ini kayak, ya gue nggak ingat, gue muda banget, gue masih kecil banget. Nah itu, jadi pas lu dapet ikan, itu gimana cara lu makannya? Jadi ikan itu mau dimakan ya sama kita, caranya gimana di sebelah? Disisik dulu. Nah sebelum disisik diapain? Ya lu harus bunuh dia. Nah caranya gimana? Kalau setahu gue sih biasanya dipotong. Nah nggak bisa men. Terus gimana?
lu harus gebukin dia sampai mati, men. Nah itu gue nggak tahu sih Dim kalau sampai mati. Nah, jadi oke, gini terus gue juga ngebayanginnya gitu kayak sapi atau apa gitu kan. Itu tuh akhirnya tante gue di sana, oh ya di sini kan gue bilang kayak kalau di Sunda namanya uwa kan. Wah, aku udah dapet nih ikannya. Oh iya sini nanti kita makan ya bareng-bareng. Wah, gue ngambil batu pukul. Gila lu. Terus gue di situ kayak mungkin gue Traumatis juga. traumatis gitu gue. Hah? Terus habis itu kenapa harus dibukul, Wak? Terus habis itu ya kalau enggak dia akan kelepek-kelepek gini terus dan susah untuk ngesisikin, untuk melakukan apa-apa. Jadi kayak emang harus dimatiin dulu. Terus gue kayak iya sih, ikan kan nggak punya leher, nggak bisa lu bunuh, dan ikan tuh keras men sebenarnya, walaupun kayak kelihatannya keras, lu nggak bisa mencet ikan kayak gini, nggak bisa nyekek ikan, nggak bisa. Kayak akhirnya dipukul dadar, dan berkali-kali ikannya tuh masih hidup, terus ikannya diangkat dibanding ikan apa sih Dim? Kadang-kadang mas koki gitu-gitu. Buset. Nah itu terus gue kayak hah, itu iya maksudnya ikannya dengan apa namanya bekas kail pancing yang ada di mulutnya itu kan. Terus akhirnya gue semenjak pertama kali gue melihat peristiwa itu, gue terdiam gitu di sekitaran sawah di Tasikmalaya. Gue terdiam dan gue mikir gimana kalau sekarang kita bayangin ya buat pendengar-pendengar, dan gue pengen lu mengimajinasikan ini. Bayangin lu ikan. Bayangin lu ikan ya. Bayangin lu ikan. Terus lu lahir di sungai. Iya. Lahir di sungai, lu ditangkap sama orang Sunda. Lu ditangkap sama orang Sunda, lu dijual ke toko ikan. Toko ikan. Lu ada di akuarium kecil, lu dibeli sama om gua. Iya. Sama om gua, ditaruh lagi di dalam, di sekitar rumahnya itu kan. Habis itu lu ditaruh di kolamnya om gua, terus di sana lu bisa melihat ikan-ikan lain. Terus habis itu lu nanya sama ikan lain, kalian udah berapa lama di sini? Kayak kita di sini baru 3 hari, tapi kita datang sini sama keluarga. Saya adalah orang yang terakhir masih ada. Terus di sini makannya gimana? Makan tuh ada di atas permukaan laut, tapi lu nggak tahu mana yang asli mana yang enggak. Jadi ikan itu dibawa di sana sebagai makanan dan entertainment. Gimana kalau lu jadi ikan itu gitu? Intinya perasaan itu gue bawa terus sampai gue gede, sampai gue sekarang, dan gue masih tetap makan daging, makan ikan dan lain-lain. Maksudnya pas waktu itu ya. Tapi itu adalah awal mula kenapa gue bisa berpikir sedemikian rupa sama hewan gitu. Kayak dan ini om gue ini juga hobinya berburu gitu. Jadi gue kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Kayak sebenarnya boleh nggak sih lu ngelakuin itu ke hewan? Kayak hewan tuh bukannya juga hidup sama kayak kita gitu kan. Ya intinya itu sih kalau background gue kenapa pertama kali gue bisa vegan, walaupun gue memberanikan diri untuk menjadi vegan, dan gue udah benar-benar sadar bahwa membunuh hewan itu adalah hal yang tidak baik. Itu tuh memang baru-baru ini. Ya, gue rasa gue udah hampir mau setengah tahun, cuma gue nggak ngitung juga sih. Tapi yang bikin lo benar-benar berkomitmen sampai oke, gue mau vegan gitu sebagai bentuk kepedulian gue terhadap hak asasi hewan. Itu tuh apa gitu loh yang bikin lo terpicu gitu? Nah sebenarnya yang bikin gue terpicu itu adalah ya itu tadi, semakin gue besar ya semakin gue tahu cara gue reason lah gitu. Gue mempelajari banyak, ya gue baca sebenarnya secara akademis atau secara etis, secara filosofis, kita tuh sebenarnya boleh nggak sih kita ngebunuh hewan? Sekarang gue juga ngerasa, karena orang-orang pada umumnya gitu, orang-orang pada umumnya kayak ya siapapun lah in general, itu tuh bener-bener nggak ada salahnya, nggak ada ngerasa bersalah untuk membunuh ataupun kayak makan daging gitu. Makan daging kan kayak it's just meat. Lu nggak pernah ngerasa kayak aduh gue bunuh orang di sini. Lu nggak pernah ngerasa itu. Nah sekarang tapi kan obviously lu kalau lu makan daging kan lu ngebunuh hewan kan. Lu contribute, lu sebenarnya nyuruh indirect lah ya. Indirect, lu nyuruh si tukang daging itu untuk
nyembelih hewan itu untuk lo gitu. Nah, nah di sini yang mau gue coba ajak kita semua berdiskusi kayak gini nih, ya. Kalau misalnya lo ngerasa membunuh hewan itu nggak apa-apa, lu mungkin punya beberapa alasan kan. Misalnya kayak ya hewan kan nggak cerdas kayak kita, gitu. Itu ya menurut gue itu alasan yang paling common gitu ya. Hewan kan kayak bukan kayak manusia, nggak ngerasa, nggak cerdas gitu. Sekarang argumen itu menurut gue invalid karena sekarang kita bayangin ya, gue mau kalian semua berimajinasi lagi gitu. Misalnya lu punya, ini maaf misalnya kalian punya saudara yang mentally challenged. Misalnya dia punya apa, misalnya sindrom apa gitu yang menyebabkan dia emang ada gangguan secara intelektual lah. Ya gitu. Terus gue bunuh adik lu itu atau siapa saudara lu itu, perasaan lu gimana? Karena semata-mata dia nggak punya kesadaran seperti orang normal gitu. Iya. Ya pasti kita nggak bisa terima itu lah pastinya kan. Iya benar. Dan itu juga itu adalah alasan, itu adalah argumen balik dari lu nggak bisa ngejudge siapa yang pantas hidup atau mati berdasarkan kecerdasan gitu. Karena ya kalau misalnya kita observasi pun banyak simpanse yang lebih pintar dan lebih sadar, quote and quote lebih sadar dibandingkan teman-teman kita mungkin yang secara intelektual challenge gitu. Tapi nggak ada yang bilang kalau misalnya simpanse ataupun sapi atau apa itu pantas untuk dibunuh gitu. Nah itu tuh pernyataan itu yang membuat gue mikir juga gitu. Dan kalau misalnya lo lihat-lihat ya, kayak memang sebenarnya hewan itu jauh lebih sadar daripada yang kita rasakan gitu. Kayak gue ini intermezzo, cuma gue recently kayak ngeliat meme gitu men. Ngeliat meme kayak kucing. Jadi sebenarnya meme, lu tau meme kucing yang suka lucu-lucu gitu. Jadi ada meme kucing nih. Ini mungkin yang di Spotify nggak bisa ngeliat gue meragain. Jadi tuh dia menemukan cermin gitu. Nemuin kaca terus dia kayak, hah? Terus habis itu dia nyentuh kupingnya sendiri kayak gini. Dia bereksperimen dengan bayangannya dia gitu. Terus dia kayak lihat kupingnya gini, terus dia kayaknya nyadar kayak, kok kuping gue gede gitu. Itu tuh sebenarnya kalau misalnya orang awam gitu ngeliat meme itu kayak, ih lucu banget sih kucingnya, dia kayak goofy gitu, nggak tahu kalau kupingnya gede. Tapi di situ gue mikir, dia sadar bahwa bayangan itu bukan kucing lain. Dia sadar itu dirinya sendiri. Nah akhirnya gue cari-cari, ternyata ada eksperimennya tentang animal consciousness. Jadi ada lumba-lumba gitu ditaruh di kolam, terus di kolamnya itu ditaruh one way mirror gitu men. Jadi kita bisa lihat dia, tapi si lumba-lumba ngeliatnya itu cermin, ya kan? Terus dia ngeliat mirrornya gitu, lihat mirrornya kayak, hah? Terus dia ngeliatin ekornya dia gini kayak, terus kayak, oh gue punya ekor gitu. Itu tuh, terus dia muter-muter gini. Jadi di situ mungkin kelihatannya ya lucu atau apa, cuma itu sebenarnya membuktikan bahwa hewan tuh sadar akan dirinya sendiri gitu. Itu kan sebenarnya definisi consciousness adalah lu sadar akan diri lu sendiri dan lu sadar tentang hewan-hewan di sekitar lu gitu kan. Maksudnya orang ya, surrounding lu lah. Itu sebenarnya kan definisi consciousness. Jadi kita tahu bahwa hewan itu conscious man. Mungkin nggak se-conscious kita, tapi mereka conscious. Jadi kayak mungkin kalau kalian pernah bertanya-tanya rasanya jadi ayam tuh apa ya? Kayak coba lu pikir rasanya jadi ayam apa ya? Apa ya jadi ayam? Sebenarnya rasanya jadi ayam nggak banyak. Kayak mungkin mereka juga nggak mikirin kayak apakah gue sedang merasa apa gitu. Tapi kan ID-nya adalah mereka punya kesadaran, dan kemungkinan animal itu juga, gue beberapa kali baca riset yang ngomongin bahwa mereka tuh merasa tersiksa gitu ketika disembelih gitu. Mereka nggak semata-mata kayak, oh gue mati. Lu ya bisa kita observasi dari teriakan mereka kayak kelinci. Gue dulu juga pernah ngelihat orang nenek gue bunuh kelinci gitu kan buat dimakan. Dan itu bener-bener itu sampai nangis men, dan gue kayak impossible gitu kalau binatang itu nggak bisa dimakan. Tapi yang bikin mungkin banyak orang seperti gue sampai saat ini masih mengkonsumsi daging adalah mereka seringkali memakan daging itu tanpa mengetahui prosesnya gitu loh, Dim.
Iya benar. Lu setuju gak sih kayak misalkan gue bisa makan daging, gue bisa makan ayam gitu, tapi jujur gue nggak pernah motong ayam yang gue makan sendiri Iya tuh. benar. Dan gue pertama kali lihat orang kayak denger cerita lu soal ikan tadi dan melihat orang tua gue memotong ikan itu bener-bener kayak kok serem juga ya untuk Iya, memakan ini gitu. Tapi pertanyaan gue gini Dim sekarang, kalau misalkan daging itu memang tidak sepatutnya kita konsumsi, mengingat bahwa binatang itu bukan sesuatu yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia gitu, mengingat hak asasi hewan tadi. Terus apa yang membedakan mengkonsumsi sayuran, mengkonsumsi tanaman-tanaman itu membuat itu lebih baik untuk animal right gitu? Iya ya. Ini lu nanyanya apa terus apa bedanya sama makan sayur gitu kan? Iya. Ini pas gue pertama kali vegan, bokap gue bilang kayak namanya juga orang tua, dia kayak bilang kamu kenapa nggak makan daging lagi? Iya soalnya aku nggak mau bunuh daging. Tapi kan kamu bunuh bayam. Terus klasik ya. Iya terus gue kayak jadi gini pak gitu. Okay. Nah ini juga ngebahas tentang tadi lu sempat mikir gitu bahwa lu bisa melihat bahwa hewan itu bisa merasakan sakit segala macam. Kita ngebahas ada beberapa pernyataan dari ya filsuf ya. Jadi sebenarnya filsuf kuno itu mereka itu nggak percaya tentang veganism kayak Descartes. Iya. René Descartes itu bilang bahwa ya hewan itu sebenarnya kayak mesin aja. Dia cuma bereaksi berdasarkan insting. Aristotle tuh bilang kayak hewan itu exist, kayak beast itu exist for the sake of man. Dia bilang itu kayak hewan tuh cuma gara-gara kita, habis itu cuma ada untuk kita gitu. Terus banyak banget filsuf-filsuf yang bilang bahwa hewan tuh nggak sadar sebenarnya. Tapi habis itu menurut salah satu filsuf dari Inggris ya, dia Jeremy Bentham dia itu bikin argumen tuh kayak gini, sebenarnya nggak penting masalah mereka bisa mikir atau enggak, tetapi pada hakikatnya hewan itu memiliki kepentingan, hewan itu memiliki interest untuk avoid pain. Ya kan sebenarnya kayak misalnya Jeremy Bentham bilang kayak pain and pleasure is our sovereign masters gitu kan. Jadi apapun yang lu cari pasti either lu mau nyari pleasure atau lu lari dari pain gitu kan. Nah, hewan itu punya kepentingan itu juga gitu loh. Kita bisa observe ya, coba aja lu gaplok hewan, paling dia kayak gitu lari gitu. Dan mereka itu punya kapasitas untuk suffer gitu. Karena memang pain itu kan ada untuk menjadi defense mechanism, survival tool itu. Dan dia punya itu gitu. Dan kalau misalnya lo sakitin dia sakit men, sama aja kayak lo nyakitin diri lo sendiri gitu. Jadi nggak masalah mau mereka bisa mikir, mau mereka goblok kayak, tapi mereka tuh bisa suffer. Mereka bisa merasakan penderitaan sama seperti lo. Nah, terus tadi pertanyaan lo, apa bedanya sama sayuran gitu? Sayuran bukan tumbuhan lah. Tumbuhan itu hidup, tapi mereka itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki kepentingan untuk avoid pain. Mereka nggak punya kapasitas untuk itu gitu. Mereka nggak mau mencari pleasure, kayak gue mau berzina, maksudnya mau berzina. Dari contoh lo kenapa berzina sih? Iya maksudnya itu kan pleasure. Pleasure ya, oke. Cuma kayak kan makan juga pleasure. Iya maksudnya itulah. Tapi bunga kalau misalnya diserbukin sama hewan, dia ngerasa pleasure nggak sih? Nah, itu perlu pertanyakan juga. Cuma intinya tumbuhan itu nggak punya pain. Dia nggak bisa, at least kita nggak bisa observe kalau misalnya tumbuhan itu bisa merasakan pain. Jadi itu kenapa kayak lebih baik kita makan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran gitu loh. Itu sih jawabannya. Terus menurut lo, apakah lo sampai di tahap ini nih, Dim, apakah lo mengadvokasi orang untuk go vegan gitu sebagai bentuk kepedulian terhadap hak asasi hewan gitu?
Iya. Nah, ini about going vegan ya. Kita Iya. bicara tentang going vegan. Kita bisa observe bahwa alasan orang untuk going vegan gitu banyak banget. Jadi kalau misalnya lu kumpulin vegan gitu, orang-orang yang vegan 100 orang gitu, itu alasannya bisa beda-beda gitu. Kayak gua punya alasan gue sendiri. Ya alasan gue seperti yang lu bilang tadi, gua nggak mau bunuh hewan karena gue sayang hewan. Tapi mungkin ada orang yang gue mau vegan karena kesehatan gitu. Oh, gue mau vegan karena gue mau bisa bantu climate change gitu. Tapi menurut gue pribadi, ini personal opinion ya, dan ini mungkin agak unpopular. Lu kalau mau jadi vegan, kalau cuma masalah lu pengen jadi sehat, mending nggak usah. Kenapa tuh, Dim? Karena gue percaya bahwa kesehatan itu bisa lo raih tanpa harus jadi vegan. Banyak banget orang yang sehat bugar terus masih makan daging. Itu menurut gue kayak perbedaan kesehatannya antara lu makan daging sama nggak makan daging itu sedikit menurut gue. Makanya kayak tau gak sih apa namanya, ada vegan craze gitu, ada musim vegan gara-gara orang pada nonton Game Changers gitu. Jujur gue nggak percaya satu kata pun dari apa namanya, dari dokumenter itu gitu. Karena gue nggak ngerasa apa namanya health itu should be the reason untuk lu jadi vegan. Karena banyak cara untuk menjadi healthy. Dan ketika misalnya lu oke, gue mau vegan biar gue sehat, terus lu sakit, nanti lu berhenti jadi vegan gitu, alasannya hilang, ya kan? Tapi kalau misalnya karena lu memang cinta hewan gitu, karena lu peduli dengan hak hewan gitu, itu menurut gue akan lebih long last. Makanya banyak banget orang kayak ikut apa namanya, ngikut-ngikutan Game Changers, habis itu akhirnya berhenti juga kan jadi vegannya, karena emang dia cuma mau sehat, mau kuat kayak itu. Menurut gua sehat kuat itu ya olahraga, latihan gitu-gitu. Itu nggak banyak ngaruh sih menurut gua sih. Nah jadi tergantung. Kalau misalnya gua advocate should you go vegan, ya depends. If you have the right reason, ya then go. Kalau misalnya lu percaya apa yang gue percaya, go vegan. Tapi kalau misalnya lu cuma kayak gue pengen ikut-ikutan atau kayak gue pengen sehat gitu, ya lu nggak harus gitu sih. Tapi kalau lu sendiri, lu tuh termasuk tipikal orang yang gue tetap akan ngomongin soal vegannya kan, karena ini lifestyle lu gitu kan, jadi lebih gampang buat kita bahas. Apakah lu tipikal orang yang percaya bahwa dengan lu melakukan ini tuh lu mengharapkan perubahan yang benar-benar gede gitu loh, Dim? Kan banyak sekali aktivis vegan itu yang ngebahas soal ya sebagai gerakan sosial kayak post industrial gitu loh, untuk take down setiap peternakan yang memproduksi makanan sebegitu banyak. Nah, lu sendiri gimana? Approach lu ada nggak secara spesifik bahwa dengan gua vegan gini, gua akan memastikan gua mengurangi jumlah demand dalam daging gitu? Ada nggak kalau di lu sendiri sejauh itu? Iya, sebenarnya kalau dari segi mengurangi demand untuk daging, ya gue setuju bahwa memang kan yang di sini vegan seperti gue tuh kan yang diprotes kan sebenarnya industri peternakan. Kan gue nggak setuju. Sebenarnya nggak cuma membunuh hewan, gue nggak setuju sama hewan dikandangin, men. Makanya gue sekarang udah nggak ada lagi. Gue punya kucing yang nggak mandiri gitu, kayak misalnya kucing. Pokoknya kayak gue punya kucing tuh. Ya, lu punya banyak kucing ya di rumah. Tapi gue punya kucing tuh nggak pernah tuh gue taruh di mana, gue kandangin gitu. Gue ibaratnya, dan gue nggak menganggap dia menjadi peliharaan gue, dia cuma teman gue aja. Gitu. Bukan bentuk superioritas. Iya, bukan kayak I own you gitu. This is my cat gitu. Enggak, dia orang sendiri. Cuma dia kebetulan tinggal bareng sama gue kalau dia mau gitu. Nah jadi intinya tadi pertanyaannya apakah lu sampai sejauh itu gitu ya, lu secara tidak langsung mengakui bahwa diri lu berpartisipasi dalam pergerakan vegan yang begitu besar yang memprotes industrial daging gitu. Iya, jadi gue ngerasa bahwa memang industri daging itu, industri peternakan itu ya selain unethical bagi hewan, itu sebenarnya dampak secara global, secara iklim itu kan juga besar juga kan. Walaupun itu kayak alasan yang laten bagi gue, bukan alasan primer.
kayak alasan primer gue tentang etik. Cuma kayak ibaratnya secara bonus gue contribute terhadap bumi misalnya dan lain-lain. Tapi ya benar, gue tidak membeli misalnya apapun yang dari hewan itu adalah bagian dari protes gue dan bagian dari mengurangi demand terhadap industri daging. Ya gue mungkin nggak signifikan sih gue sendiri, cuma ya apa namanya, at least gue tahu gue itu yang bisa lo lakukan itu yang bisa gue lakukan gitu. Tapi lo sendiri kan udah vegan lama nih. Kita tahu banget nih semenjak ada Game Changer nih banyak banget orang yang mendadak vegan gitu. Iya, parah banget ya. Cuma maksud gue gini, kita tuh sering banget nemuin satu teman kita yang baru vegan itu tuh nyebelin banget Din. Iya. Nah, kebetulan gue nggak sadar ketika lo vegan. Jadi waktu kita latihan kan, lo tiba-tiba vegan tuh gue juga shock. Oh, lo udah vegan gitu dan udah lumayan lama gitu. Dan lo nggak nyebelin, biasa aja, lo nggak bilang-bilang gitu ya. Iya, ini menarik nih. Nah, tapi lo kenapa, coba tolong bahas ini nih Dim. Kenapa ada orang yang mendadak vegan atau yang vegan lama tapi nyebelin banget gitu, kayak dia mengadvokasi iya lo seharusnya. Iya. Dan itu bumbunya dari mana? Data-datanya semua dari Game Changer tadi gitu. Iya benar. Menurut lo gimana coba? Nah, ini pembicaraan yang menarik nih. Jadi ini bagi teman-teman yang lagi tuning in sekarang yang vegan, dengerin gue. Dengerin gue ya guys. Kalian kan teman-teman gue nih. Maksudnya ini caranya agar kita bisa mengadvokasi veganism lebih baik gitu. Rule nomor pertama, jangan ketai. Jadi gimana tuh kayak tadi? Tau nggak sih, vegan itu adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling dibenci, men. Karena pertama-tama ya obviously kita different gitu kan. Kita kayak semacam memberontak terhadap normalitas gitu. Asik. Tapi emang kebanyakan attitude vegan itu kayak lu tuh memaksakan kepercayaan lu itu ke orang gitu, kayak iya eating meat it's stupid. Ya gue juga tahu it's stupid, tapi kayak lu nggak bisa ngajarin orang dengan cara itu gitu. Jadi if you really want to advocate veganism, ya lu apa namanya, ya misalnya kayak gini nih, cara gue adalah ya gue misalnya menyampaikan ide gue gitu. Cuma kan gue nggak, yang teman-teman yang dengerin di sini sekarang, gue nggak maksa lu kalau misalnya besok mau beli steak ya terserah lu gitu. Terserah lu, cuma gue ngasih tahu kenapa jadi vegan itu adalah hal yang baik gitu. Jadi gue masih ngerasa banyak banget nih ya vegan bikin acara tuh, bikin event-eventnya, gue nggak sebut nama eventnya, seolah-olah mereka tuh yang kaum yang tersadarkan gitu. Which is mungkin memang benar. Mungkin yang benar kayak vegan tuh ya orang yang sadar gitu terhadap certain issue gitu. Tapi lu nggak boleh terlihat seperti itu gitu. Vegan tuh harus ya lu harus lead by example. Lu harus lead by example. Lu harus ya kayak apa, lu mau berdakwah apapun yang sifatnya transformatif dan struktural gitu, lu harus pelan-pelan, men. Kayak, dan lu first thing first, jangan membuat diri lu dibenci gitu. Kalau lu udah dibenci, lu jadi nanti orang tuh susah menerima ide-ide dari lo gitu. Jadi emang vegan tuh tipikalnya kan kayak wah protes ini, oh ini apa segala macam. Gue nggak kayak gitu, men. Jadi kayak slow aja jadi vegan. Iya, sampai ada yang lemparin tempat pemotongan daging gitu. Itu tau gak sih di Prancis kalau nggak salah. Iya, dan di Joe Rogan juga pernah ada kayak gue lupa episode-nya apa, cuma kenapa tuh? Ada orang cerita gitu tentang ada vegan yang bikin protes di depan fast food restoran tapi jadinya anarkis gitu, men. Maksud gue itu norak banget, dan lu jadi kayak malu-maluin vegan gitu loh. Harusnya vegan tuh karena basisnya adalah peace gitu kan, basisnya adalah anti violence gitu. Ya lu juga jangan ketai, jangan lu juga jangan beringas gitu. Tapi ada satu artikel yang gue baca, jurnal dari Elizabeth Cherry, dan di situ memang si Cherry ini ngebagi gitu loh karakteristik vegan. Ada yang vegan secara personal, sama dia punya istilah itu namanya punk vegan. Jadi apa tuh punk pergerakan vegan? Yang lebih serius, yang lebih berani. Gue nggak bilang anarkis karena bukan anarkis. Anarkis banyak disalahartikan di Indonesia.
pergerakan yang lebih berani gitu ya dalam mengadvokasi vegan. Tujuan mereka banyak ya. Pertama sebagai gerakan post industrialis tadi gitu, dan berikutnya yaitu dia diikuti dengan perubahan terhadap climate change. Nah, di konsep ini tuh menurut gue menarik gitu. Menurut gue beberapa orang yang personal vegan, maksudnya yang vegan buat dirinya sendiri gitu, tapi tidak mengadvokasi vegan, sebenarnya ada beberapa pembahasan yang menunjukkan bahwa perilaku mereka itu malah bakal ngebuat harga daging itu lebih murah. Maksudnya pergerakan vegan ya, harga daging jadi murah sehingga memungkinkan orang-orang yang tidak vegan untuk membeli daging lebih banyak lagi. Dapat nggak ceknya? Jadi gini, karena misalkan kita vegan gitu ya, kan otomatis misalkan banyak orang vegan, harga daging nggak melonjak, demand-nya turun kan, akhirnya memungkinkan orang-orang yang sebelumnya tidak mungkin beli daging setiap hari, akhirnya jadi bisa beli daging, Dim. Nah, gimana tuh kita bisa mengantisipasi hal itu? Maksudnya itu akan ada kemungkinan kayak gitu ketika vegan itu menjadi sebuah budaya yang besar gitu, dan menjadi orang yang peduli terhadap hewan. Kan ada bagian lu juga gitu, untuk menolak industri perdagingan gitu. Menurut lu gimana? Sebenarnya itu kan ya secara ekonomis ya, ekonomis gimana? Memang ada sebuah kayak paradoks gitu. Kalau misalnya kita mau lower the demand, ya kan mungkin nanti price-nya jadi turun gitu kan. Maksudnya harganya jadi semakin murah, jadinya yang beli itu justru malah jadi orang-orang yang tadinya nggak mampu beli. Akhirnya jadi beli. Akhirnya jadinya seolah-olah ya kayak demand-nya jadi naik lagi, karena jadi kayak whole different market gitu. Ada market di bawah yang siapa tahu nanti kayak steakhouse gitu, isinya orang-orang orang-orang apa di iya maksudnya lanjut. Isinya anak-anak alay pada ke steakhouse, joget-joget TikTok. Iya, anak-anak alay pada ke steakhouse yang fancy gitu ya. Nah, itu tapi tapi intinya gue secara ekonomi, gue bukan expert ekonomi ya, cuma yang gue tahu memang perubahan yang struktural itu yang besar itu pasti punya banyak paradoksnya gitu. Kayak contohnya apa ya? Maksudnya kan kayak vegan ini juga kalau yang gue lihat dari Game Changer ini kan dia tuh bukan bentuk protes terhadap industri daging doang gitu, tapi dia mencoba untuk membangkitkan industri vegan juga gitu loh. Nah, yang menurut gue ya ini just another cara buat dagang gitu loh. Nah, dan menurut gue kadang gue merasa dengan narasi yang gue bilang tadi gitu. Kadang kalau kita vegan cuma buat diri kita sendiri doang, Dim, itu tuh akan sangat sayang banget. Malah kadang apakah dibutuhkan gitu loh, pertanyaan gue. Orang-orang yang vegan yang nyebelin gitu loh, yang buat protes di depan tempat daging gitu loh, buat bilang stop gitu loh, untuk mengatasi industri daging itu sendiri, Dim. Sebenarnya ini untuk pertanyaan tadi gue kayaknya menemukan jawabannya. Apa tuh, Dim? Kayak jadi itu sebenarnya objektifnya adalah kita bukan kill the demand, maksudnya kita menurunkan demand, abis itu juga nggak ada yang terjadi. Jadi nggak cukup lu nurunin demand juga, harus ada sesuatu hal lain yang berjalan secara bersamaan gitu. Yaitu adalah research. Nah, jadi kita itu harus melahirkan produk substitusi untuk daging. Nah, kalau misalnya demand untuk misalnya kita educate market gitu tentang bahwa daging itu adalah produk yang sangat tidak ethical. Habis itu kita punya alternatifnya gitu. Ada yang lebih murah dan ini nggak ngebunuh siapa-siapa, lab meat, bro. Iya, betul. Nah, kalau misalnya lab meat, karena sekarang udah banyak laboratorium di Amerika dan tempat-tempat lain ya, itu yang sudah berhasil membuat lab meat gitu. Walaupun ini memang solusi yang masih kita masih harus nunggu beberapa tahun lagi. Kalau gue nyebutnya sih masih solusi yang kayak pervert gitu loh. Kayak lu masih mau makan daging, tapi kayak gue pengen makan daging tapi gue gak mau kebunuh. Oke, gue kasih alternatif kayak gitu. Iya, dan itu menurut gue memang gak cukup kalau kita nurunin demand-nya doang. Tapi lu harus ngasih produk substitusinya. Kayak yaudah
Ya udah lu silakan aja lu jualan Iya. daging kayak ya contohnya kalau secara bisnis kita mau nurunin taksi konvensional misalnya. Iya. Ya udah lu kan sebenarnya kayak nggak ada protes tentang taksi itu jelek gitu, nggak, cuma kan kayak kita ngasih produk lain yang lebih convenient dan lebih menarik gitu. Ya udah kayak sama aja kayak lab meat itu rasanya juga enak, nggak bunuh siapa-siapa, harganya lebih murah. Iya. Otomatis ya udah ya maksudnya anak-anak alay juga bisa beli ya kan. Orang-orang kaya juga bisa beli, mungkin ntar ada kualitas lab meat yang bagus, ada Iya, yang biasa. gue juga setuju dengan pendapat lo itu. Tapi gue pasti sebelnya nih ketika itu digaungkan tuh pasti akan ada orang-orang yang meromantisasi daging original tuh lebih gila itu. Lebih Itu tuh gue kayak pengen nih. yang limited edition Iya, kayak gitu lebih kan. spesial jadi kayak sesuatu yang benar-benar precious gitu. Iya. Nah, di saat itu gue malah berharap bahwa vegan-vegan yang radikal itu yang garis keras itu ngomong gitu loh, bersuara gitu di saat-saat seperti itu. Kalau gue berharapnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Dim, kan lu berangkat dari persepsi lu mengenai animal rights. Yep. Menurut lu kita sebagai manusia nih Dim ya, kita tuh merasa superior banget nggak sih di bumi ini gitu loh, sampai kayak lu konsumsi kan kayak ada surat yang ngomong kayak bersujud gitu loh, semuanya bersujud di bumi, di langit dan di bumi ini gitu kan. Gila, gue jadi soleha sekali ya. Iya. Nah anyway, menurut lo gimana gitu Dim? Apa kita tuh emang merasa diri kita superior gitu sampai kita bisa mengkonsumsi hewan lain gitu loh? Iya, ini kita mengenai superioritas manusia ya kan. Sebenarnya superioritas manusia itu ya udah dikemukakan dari lama banget men, kayak apa namanya, misalnya gue bisa ngutip beberapa orang, misalnya kayak salah satu filsuf ini Thomas Aquinas. Thomas Aquinas tuh bilang, jadi itu it matters not how humans behave to animals, karena God itu udah subjected all things dalam kepentingan manusia gitu. Kalau nggak salah pokoknya dia bilang kayak udah nggak penting karena tidak itu baik sekali menurut Tuhan itu sudah segalanya udah diperuntukkan untuk manusia itu menurut Thomas Aquinas. Itu jadi memang superioritas manusia itu selalu digaungkan gitu, kayak kita adalah apex predator dan lain-lain gitu. Menurut gua pribadi, ini nanti gua akan bahas mengenai Peter Singer dan lain-lain. Menurut gua pribadi cara pandang kita sebagai, ya memang kita sekarang on top of the food chain, kita makhluk spesies paling kuat di dunia ini. Tapi bedanya adalah yaitu ini kalau kata Spider-Man, paman Spider-Man at least ya, with great power comes great responsibility kan. Kalau di Islam juga ada kita, Allah tuh menjadikan kita itu khalifah di muka bumi ini ya kan. Jadi kita menjadi pemimpin. Dan sebenarnya bagaimana manusia itu memimpin di muka bumi itu adalah oke, kita yang paling kuat, tapi kita juga bijak gitu. Kita juga harusnya kita menjadi, kalau kita raja nih, kita jadi raja yang lebih mengayomi, belusukan gitu loh. Jadi masalah superioritas itu ada salah satu filsuf kontemporer dari Australia yang memang suka mengadvokasi tentang animal rights, yang namanya Peter Singer. Jadi ntar teman-teman bisa ngecek YouTube atau Google ya, karya-karyanya Peter Singer itu dia mempopulerkan sebuah paham yang namanya spesiesisme. Gitu. Jadi spesiesisme itu apa sih? Sebenarnya spesiesisme itu sama kayak rasis. Tapi sebenarnya lu bayanginnya kalau cara pahamnya sama kayak rasis sebenarnya. Tapi rasis itu kan antar ras ya kan. Misalnya kayak gua hitam lu putih gitu. Gua lebih hebat dari lu karena lu putih gitu. Gua lebih hitam dari lu karena lu putih. Iya, tapi intinya itu tuh adalah paham yang mengedepankan spesies lu dibanding spesies lain. Sama aja kayak rasisme mengedepankan rasis lu above other races kan. Itu spesiesisme. Nah, spesiesisme itu memang terjadi di manusia gitu. Nggak usah kita ngomong tentang superioritas.
kita aja membedakan hewan itu mana yang pantas hidup, mana yang pantas mati. Betul. Contohnya lu nangis kalau kucing lu mati kan? Betul. Tapi lu setiap hari sebenarnya lu ngebunuh ratusan hewan. Nih tadi gue sempet nyatet sedikit ya. Tahu nggak lo? Kita itu setiap hari itu ngebunuh 200 juta 200 juta hewan setiap hari. Ini Manusia. hewan pangan. Hewan pangan. Hewan pangan ya. 200 juta hewan manusia bunuh setiap harinya. Setiap tahun itu 74 billion tuh miliar ya. Miliar 74 miliar hewan setiap tahun. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita dalam 1,5 tahun itu, misalnya kita tunggu dalam 1,5 tahun, kita sudah membunuh jumlah seluruh yang manusia yang pernah ada di sejarah manusia ini. Secara sejarah 2000 tahun kita udah berhasil membunuh sejumlah yang sama ya kan. Itu kan gila banget bos. Tadi gue sebelumnya nyampe mana sih? Ya intinya masalah spesiesisme tadi gitu. Jadi superioritas itu tuh yang harus kita buang gitu. Superioritas itu, atau nggak cuma superioritas, milih-milih siapa yang pantas dimakan atau siapa yang pantas dipelihara gitu. Menurut gue semua hewan sama aja. Kayak lu nggak bisa just because kucing lebih lucu jadinya dia nggak pantas untuk mati gitu kan. Karena kasihan hewan-hewan yang lebih jelek gitu ya kan. Contohnya misalnya kayak lu jelek terus habis itu ada siapa yang ganteng, yaudah Dika aja mati deh. Iya kan kayak gitu. Sebenarnya lu harus ngebayanginnya kayak gitu. Misalnya lu ada 2 temen lu yang satu cakep, hewan non domestik ya. iya maksudnya itu tuh yang fucked up, tapi kita tuh nggak pernah sadari gitu. Oh iya juga ya, kayak kok gue ngerasa marah kalau misalnya ada harimau Sumatera yang ditembak mati, tapi kenapa gue nggak pernah marah kalau misalnya ada sapi? Berarti kan lu ngerasa sapi itu memang untuk disembelih gitu. Menurut gue ini menarik Dim. Jadi gue merasa mungkin dengan kita terbiasa dengan hewan-hewan domestik seperti kucing gitu, mungkin itu yang bikin beberapa orang sulit untuk menerima kondisi ada orang yang makan anjing, makan kucing gitu. Terus gue kebayang mungkin kita akan lebih conscious gitu dengan mempertimbangkan lagi gitu ketika kita makan daging, apabila sapi itu kita pelihara gitu loh dia. Nah iya. Kambing kita pelihara. Bukan dipelihara, bahasa gue diajak berteman. Kayak be friend tau sih. Kita harus membiasakan diri kita dengan lingkungan yang hewan-hewan itu gitu. Kayak lu membuat kucing-kucing lu terbebas di halaman lu itu kan, itu kan bikin lu lebih konsis dengan hewan tersebut. Dan itu udah ada penelitiannya. Kalau kalian cek tuh ada robot, dan itu robot doang loh, robot yang kayak serangga gitu. Itu tuh dia dikasih cerita, dikasih narasi, dikasih nama. Nah, yang satu lagi robot itu robot biasa. Terus ini Vsauce ya? Iya. Terus disuruh orang liatin, diperkenalin dulu yang punya nama nih kan ini. Sama yang biasa aja, yang nggak dikasih apa-apa, terus digerakin. Dan itu benar-benar bergeraknya kayak kecoa gitu. Iya. Tahu nggak? Dan ketika disuruh ngancurin robotnya gitu kan. Dan memang yang punya narasi, yang punya kedekatan yang dibangun itu tuh lebih susah untuk mereka terima untuk membunuhnya, ngemusnahin hewan tersebut gitu loh. Benar-benar. Menurut gue eksperimen itu buat temen yang mau ngecek eksperimen itu cek channelnya Vsauce ya. Itu dia gue pernah lihat juga tuh. Dia kayak bikin robot laba-laba gitu, yang satu ada nama, yang satu enggak. Terus ternyata orang tuh nggak mau ngancurin kan yang robot yang punya nama, ini namanya Dika gitu. Kenapa sih kalau yang iya, dia bilang namanya Dika. Oh dia ngerasa kayak gue nggak mau deh kayaknya. Jadi memang kalau misalnya let's say lu nggak bisa paham apapun yang dari tadi gue bilang gitu, coba connect diri lu secara perasaan. Kalau lu nggak bisa secara logika gitu, tadi gue segala macam argumen yang gue bilang gitu, coba lu connect dengan perasaan. Coba lu datang ke peternakan, coba lu berinteraksi terhadap hewan-hewan ternak itu. Coba lu lihat bagaimana seharusnya dia diperlakukan dan bagaimana secara nyatanya dia diperlakukan gitu. Menurut gue itu bisa membantu lu connect sama spesies lain gitu. Dan itu gue rasa penting banget sih. Menarik nih. Apakah
menurut lu ketika ada jerapah depan rumah lu, berlalu lalang ada gajah di jalan raya dan sama-sama nunggu lampu merah gitu, itu bikin kita lebih konsius nggak? Iya, gue rasa memang coexistence itu memang Hmm, itu memang iya. paham yang sangat utopian banget sih, kayak lu iya memang coexistence dengan berbagai hewan tuh memang ada banyak permasalahannya gitu, kayak jangankan sama hewan, lu coexist sama manusia lain yang berbeda aja Iya, iya bener. ada masalahnya. Coexistence tuh memang selalu menjadi problem gitu. Cuma memang intinya coexistence ya nggak harus secara ekstrim nyebrang jalan bareng-bareng sama jerapah. Cuma at least dia di habitatnya dan lu di habitat lu, tapi tidak ada intervensi yang ibaratnya kayak perang gitu. Ya, lu Iya. saling bunuh-bunuhan dan segala macam gitu-gitu. Ya itu sih menurut gua. Terus ada lagi nggak Dim yang lu mau sampai? Sebenarnya itu aja sih. Gua mungkin ya dari gue sendiri, gue itu bukan aktivis hewan apa segala macam. Gue di dunia veganism mungkin gue juga lumayan baru gitu, tapi gue sangat encourage buat teman-teman yang mendengarkan, ya gue terserah deh lu mau jadi vegan apa enggak, tapi coba lu resapin bener-bener, dan lu coba setiap lu lihat piring makan lu pikirin prosesnya, lu pikirin nyawa-nyawa itu. Kayak apa namanya, lu tahu nggak sih kayak misalnya teman-teman yang mungkin teman-teman yang Islam gitu, teman-teman yang beragama Islam ya kan, sebenarnya apa namanya, peraturannya adalah lo harus nyembelih hewan tuh dengan bismillah, biar dia jadi halal apa segala macam kan. Lu tahu nggak bunuh anak ayam itu diapain? Dikumpulin, dimasukin ke mesin grinder, men. Gitu, bukan disembeli, bukan kayak bismillahirrahmanirrahim cerot, tapi kayak dikumpulin kayak lo yang gagal jadi telur ya. Iya, kayak diparut, men. Diparut dan hancur, diparut hidup-hidup. Jadi itu udah nggak ada kalau misalnya lo bahas halal-halal, persetan halal-halal, maksudnya itu udah nggak ada halalnya. Boro-boro tukangnya ngomong bismillahirrahmanirrahim prot gitu. Nggak mungkin, disembelihnya kan juga ada aturannya kan. Setahu gua kalau korban tuh harus di leher dan harus langsung gitu. Lu mau ya kalau misalnya let's say lu nggak bisa dengerin secara logika, itu udah nggak ada halalnya menurut gua. Kayak menurut gua nggak tahu, gua bukan expert agama ya. Tapi itu dia intinya. Di sini gua nggak memaksa atau meminta semua orang jadi vegan. Itu juga proses gua, buat gua juga tuh menjadi vegan beneran tuh proses kan, seperti yang gua ceritain tadi. Gue jadi vegan tuh lama, tapi gue pengen teman-teman itu mulai mikir aja deh, kalau lu jadi hewan kayak gimana. Itu aja sih. Oke. Pertanyaan terakhir Dim sebelum kita tutup. Menurut lu gimana dunia nantinya yang ideal ketika animal rights itu diberlakukan Dim? Ya menurut gue dunia yang ideal banget bagi gue itu adalah ketika pertama orang tuh udah nggak ada yang bunuh hewan sama sekali gitu. Apa namanya, semua makanan itu udah nggak ada yang animal based, nggak cuma makanan ya, maksudnya kayak kosmetik dan lain-lain. Dan apa namanya, dunia yang ideal adalah kalau misalnya lu nyari dunia yang ideal, kita look back ke masalah perkara perbudakan gitu. Zaman dulu punya budak itu normal, men. Normal, kayak lu makan ayam aja sekarang gitu. Tapi lu makan ayam. Iya, maksudnya kayak punya budak tuh bukan kayak sesuatu yang jahat gitu. Kayak misalnya lu mau ngelamar cewek lu, kayak terus habis itu kayak kamu kerjanya apa? Saya punya budak. Oh iya, itu kerjaan yang mulia sekali ya. Tapi kan kalau lu pikir sekarang, itu goblok banget gak sih? Kayak lu goblok banget lu kalau punya budak, lu kayak titisan dajjal gitu. Dan dunia yang ideal adalah ketika makan KFC itu adalah seperti lu ngeliat budak. Seperti itu udah menjadi gila, lu gue laporin ya gitu. Itu dunia ideal bagi gue. Ketika makan daging itu udah tabu yang sangat jahat gitu. Yang kayak look back ke belakang kayak lu makan daging, gila lu gak punya moral banget gitu ya. Makanya itu sama aja kayak perbudakan, sama kayak makan daging. Dan gue percaya, gue salah satu orang yang optimis bahwa there will come a time di mana semua orang jadi vegan.
itu akan tinggal nunggu waktu aja biar cepat atau lambat semua akan vegan. iya, pada waktunya. lu pada jadi sadar gitu, lu itu tinggal nunggu waktu. Makanya gua nggak perlu keras-keras, ntar lu ngerti sendiri. Asik. Siap bosku. Oke. Nanti lo juga ngerti gitu. Ntar lo juga ngerti. Iya gitu deh. Oke, semoga semua teman-teman sejawat kita bisa mengerti sejawat. Sudah aja. Oh, oke. Bisa mengerti apa yang dimaksudkan Dimas suatu hari nanti ya, Dim. Iya, amin. Pembicaraan kita sudah sampai 50 menit. Sepertinya kita harus akhiri. Iya, oke. Dan buat teman-teman stay tune. Kita akan adain lagi diskusi di podcast kita. Jadi bisa subscribe ya. Kita ada di YouTube dan kita ada di Spotify. Itu aja. Gua Andika Dimas Anjas Moro Siregar dan teman gue Dimas Bramastio sign out. Peace.